Selamat malam, saya Grace Natalia Zaluhu, NIM 21208011 akan mempresentasikan dokumen asesmen kami, yaitu laporan media pembelajaran. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Jonathan Brian Roring, dan saya sendiri Grace Natalia Zaluhu, dan yang terakhir Chandra Damai Putra Lahagu. Media pembelajaran yang kami ambil yaitu media pembelajaran audiovisual. Media pembelajaran audiovisual ini adalah media perantara yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran sehingga membangun kondisi yang dapat membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang dipergunakan untuk membantu tercapainya tujuan belajar. Media audiovisual mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk meningkatkan persepsi. Yang kedua, kemampuan untuk meningkatkan pengertian. Yang ketiga, kemampuan untuk meningkatkan transfer atau pengalihan belajar. Yang keempat, kemampuan untuk memberikan penguatan atau reinforcement atau pengetahuan hasil yang dicapai. Dan yang kelima, kemampuan untuk meningkatkan retensi atau ingatan. Dan yang terakhir, dengan menggunakan media audiovisual, pembelajaran akan memberikan pengalaman langsung dan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan untuk siswa. Di media pembelajaran audiovisual ini, mata pelajaran yang kami ambil yaitu mata pelajaran IPA, di mana judul materinya yaitu tumbuhan dan fungsinya di kelas 4 SD. Mengapa kami memilih media pembelajaran audiovisual ini? Karena dengan adanya penggunaan media audiovisual yang digunakan secara tidak langsung meningkatkan keterampilannya dalam mengembangkan model penyampaian materi pembelajaran yang pada sebelumnya lebih banyak menggunakan metode ceramah. Dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan terampil mengoperasikan dan menyajikan materi pembelajaran dengan sarana media audiovisual, materi pembelajaran ditampilkan melalui LCD yang ada di kelas dan materi yang disampaikan oleh guru kepada siswa cukup menarik dengan gambar-gambar, slide-slide, dan film-film pendek. Jadi tujuan dari pembelajaran media audiovisual ini, yang pertama untuk memudahkan menyajikan informasi, yang kedua dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan memotivasi siswa untuk semakin giat belajar, dan yang ketiga untuk membangkitkan minat, perhatian, aktivitas pembelajaran siswa. Yang keempat, mempermudah siswa dalam belajar karena penyajian materinya lebih sistematis, menarik, dan interaktif. Materi yang kami berikan di media audiovisual ini yaitu bagian-bagian pada tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Analisis kebutuhan peserta didik. Yang pertama, psikologi remaja. Teori usia remaja menurut Harlock, remaja adalah usia transisi seorang individu telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh ketergantungan, akan tetapi belum mampu ke usia yang kuat dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun masyarakat. Tetapi secara umum, bisa dikatakan bahwa perkembangan psikologi remaja terlihat karena mereka mulai membangun identitas diri. Tidak hanya itu saja, di rentang usia ini remaja juga mulai memperlihatkan kemandiriannya agar tidak terus bergantung pada orang tua. Yang kedua, teori warna. Teori warna pada remaja usia 12-17 tahun biasanya lebih menyukai warna yang kurang terang, tapi lebih menyukai gambar yang lebih tajam. Warna seperti warna sekunder, di mana warna sekunder adalah warna-warna yang dihasilkan dari pencampuran warna-warna primer seperti biru, merah, dan kuning dalam satu ruang warna. Hasil pencampuran warnanya bisa dilihat dari diagram berikut di bawah ini. Seperti ini contohnya, di mana warna biru jika dicampur dengan warna kuning akan menghasilkan warna hijau. Jika warna kuning dicampur dengan warna merah akan menghasilkan warna oranye, dan jika warna merah dicampur dengan warna biru akan menghasilkan warna ungu. Analisis kebutuhan dalam proses pengembangan
Yang pertama, alat dan bahan, yaitu hardware yang digunakan adalah laptop dan mouse. Software yang digunakan adalah Microsoft Office. Yang kedua, font yang digunakan untuk font yang digunakan adalah Berlin Sans Epidemi. Storyboard adalah papan cerita, bentuknya menyerupai komik di mana ada gambar-gambar berurutan yang merangkai cerita. Fungsinya untuk memvisualisasikan naskah atau cerita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Chandra Damai Putra Lahagu. Sekarang ini saya akan menjelaskan penjelasan storyboard pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, tampilan awal. Background berwarna biru dan didesain dengan gambar tumbuhan yang diambil dari Google. Save yang bertuliskan media pembelajaran interaktif berwarna orange. Kemudian save yang bertuliskan kelas 4 materi tumbuhan dan fungsinya berwarna orange. Tombol mulai berwarna kuning. Tulisan media pembelajaran interaktif menggunakan font Berlin Sans Epidemi size 36 warna putih. Tulisan kelas 4 materi tumbuhan dan fungsinya. Itu menggunakan font Berlin Sans Epidemi size 32 warna putih. Tulisan mulai menggunakan font Berlin Sans Epidemi size 28 warna putih. Di menu utama terdapat background warna biru dan didesain dengan gambar tumbuhan yang ada diambil dari Google. Ada save menu, materi, kuis, rangkuman berwarna orange menggunakan gambar pendukung lainnya yang diambil dari Google. Kemudian di menu materi, background warna biru dan didesain dengan gambar tumbuhan yang diambil dari Google. Tulisan materi menggunakan font Berlin Sans Epidemi size 28 warna putih. Penjelasan singkat materi mengenai daun, batang, akar, bunga, dan biji. Tampilan materi akan muncul jika save materi diklik. Penjelasan materi menggunakan font Berlin Sans Epidemi. Tulisan judul besarnya berwarna putih dan penjelasannya berwarna hitam. Tombol navigasi di bagian bawah untuk melanjutkan penjelasan atau materi berikutnya. Di menu kuis, di save pertama terdapat pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Kemudian di save selanjutnya terdapat pilihan A, B, C, dan D. Bila salah satu ditandai dengan emot menangis, itu salah. Bila benar ditandai dengan emot sip. Terdapat sound effect tepuk tangan. Dan kemudian media pembelajaran akan dijelaskan oleh Chandra Lahagu. Nah, jadi tiba kita pada penjelasan media pembelajaran interaktifnya, yang materinya tadi dari kelas 4 SD, materi tumbuhan dan fungsinya. Nah, jadi di sini sudah dikasih tombol mulai. Nah, jadi jika kita tekan ini tombol, maka dia akan muncul seperti begini. Nah, jadi di sini ada menu, ada tombol materi, kuis, dan rangkuman. Nah, pertama kita klik dulu materi. Nah, jadi di sini sudah dikasih penjelasan dari bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Nah, di sini ada tombol, di mana tombol ini akan kembali ke halaman yang sesudah kita jelaskan tadi. Dan kalau ini tombol home ini akan kembali dengan normal atau kembali dengan menu utama. Nah, jadi jika tombol ini kita tekan, maka ini akan ke slide berikutnya. Kita coba. Nah, dia akan tampil seperti begini. Nah, jadi di sini ada daun. Jadi daun memiliki fungsi yang penting dalam tumbuhan. Bagian ini berperan dalam proses terjadinya fotosintesis. Nah, jadi udah tentu daun itu fungsinya yang penting dalam tumbuhan. Nah, jadi di sini ada pula yang berbentuk menyirip. Nah, jadi di sini ada 3 bentuk daun. Pertama, menjari, sejajar, menyirip. Nah, jadi di sini udah disertai gambar daunnya yang berbeda-beda. Lanjut ke slide berikutnya. Kita klik tombol
yang di bawah ini sebelah kanan. Nah, jadi akan tampil seperti begini, yaitu 2 batang. Nah, batang tanaman merupakan tempat tumbuhnya ranting. Nah, di sini sudah disertai dengan gambar batang dan juga ranting. Di sini ada pohon. Nah, kita langsung saja pada slide berikutnya. Nah, di sini ada nomor 3 yaitu akar. Di sini ada 2. Di sini ada 2 bentuk akar, yaitu akar serabut, akar tunggang. Nah, jadi di sini udah disertai gambar akar serabut dan gambar akar tunggang. Nah, langsung pada slide berikutnya. Nah, jadi keempat yaitu bunga. Jadi ada tumbuhan yang memiliki bunga dan ada yang tidak. Nah, jadi di sini sudah paparkan bunganya. Ada di sini yaitu benang sari, kepala putih. Nah, jadi langsung saja pada slide berikutnya. Nah, kelima yaitu biji. Nah, biji juga dikenal sebagai isi buah. Nah, biasanya biji tumbuhan memiliki peran yang penting, yakni sebagai cikal bakal. Nah, jadi di sini sudah ada gambar biji. Langsung pada slide. Nah, jadi jika tombol ataupun dari materi ini sudah selesai, maka dia akan kembali ke menu utama seperti begini, teman-teman. Oke, nah langsung kita pada kita lewati dulu kursus nanti yang terakhir. Kita masuk pada rangkuman. Kita tekan, kita klik ini rangkuman, maka dia akan tampil seperti begini. Nah, jadi di sini ada rangkuman pertama yaitu daun, seperti penjelasan yang dari materi tadi. Kita tekan tombol next, maka dia akan tampil begini, yaitu kedua batang seperti yang di materi tadi. Kita klik lagi. Nah, bagian ketiga akar. Nah, jadi ini rangkuman dari materi tadi. Keempat, bunga. Kelima, biji. Nah, jadi jika kita tekan tombol ini, maka dia akan kembali seperti begini lagi, teman-teman, karena slide yang dari rangkuman ini sudah selesai. Nah, jadi itulah suatu pengembangan media yang perlu kita kembangkan.